Ya bener sih alumni Daya ya? Iya, Oh, iya jazz, dulu udah pas pasti kita kan? Jazz. Suka ngomongin uang tuh. relatif ya. Ini yang Banyak. mukanya Asia cuman Meta sendiri. Kita main di depan Raja Kamboja ya. Iya, alhamdulillah dapat menerbangkan Rudi Aru dan Bruri. Ada orang Sunda oke ini teh. Awalnya ngobrolin musik, lalu bisa jadi ngobrolin apa aja yang asik. Selamat datang di ruang tamu Rumah Seni Yusak. Semoga bermanfaat. Hai semuanya yang dengerin di Spotify atau juga di Anchor.fm, juga yang nonton di YouTube. Semoga dalam keadaan yang baik-baik. Selamat datang di Ruang Tamu RSY, podcast saya Yusak Hartoko dari Rumah Seni Yusak. Hari ini, setelah beberapa edisi kemarin tamunya cowok-cowok semua, garang-garang semua, hari ini tamunya cewek. Dia seorang pianis cantik, terus produktif, karyanya banyak, sangat mengagumkan. Kerjasama punya project, kalau gua stalking IG-nya juga FB-nya banyak kerjasama sama musisi-musisi lintas negara. Tampaknya nanti kita tanyain. Sekarang stay di negeri orang, nggak tahu di mana negerinya, ada di peta atau enggak. Tapi yang jelas tinggal di negeri orang dan konsisten hidup bermusik. Aduh, gua tertarik banget gimana kehidupannya, mungkin nanti bisa di-share. Give some love to my friend Meta Legita. Halo Meta. Halo. Hai Yusak. Oh, aduh Hai Meta. teman-teman. Thank you Meta mau datang ke RSY walaupun virtual, jadi tamu di ruang tamu RSY. Thank you. Terima kasih juga atas kesempatannya dan senang banget bisa ketemu lagi sama Yusak. Iya bener banget, kita terakhir ketemu itu zaman waktu main band sama Kontra Indigo, terus kita tampil di Jakarta, masih ingat nggak ya? Terus kita mengiringi artis siapa itu ya? Lama masih ingat nggak sih? Oh iya, benar. Oh, Nyanyi. Selomita kayaknya deh. Kayaknya Selomita ya, kayaknya Selomita. Yes. Kayaknya Selomita. Ingat terakhir tuh, terus kita dadah-dadahan di parking. Lama banget ya. Lama banget. Itu sekitaran 2006 sih kayaknya, kalau bisa nggak salah ingat, 2007 2008. Iya. Wow, sudah lama sekali. Iya. Meta, mungkin Meta bisa cerita sekarang Meta apa kesibukannya, Meta ada di mana, karena saya tahu Meta ada di belahan bumi yang lain. Mungkin Meta bisa cerita dulu, kenalin diri juga, siapa Meta, apa yang Meta kerjain, silakan Meta. Iya. Halo teman-teman semuanya, saya Meta Legita. Saya sekarang tinggal di Phnom Penh, Kambodia. Saya seorang musisi, major instrumen saya piano. Saya juga compose music, aransi, dan saya juga pengajar musik gitu. Saya senang sekali, bersyukur musik adalah salah satu bagian utama dari hidup saya saat ini, dan buat saya pribadi saya membuktikan bahwa musik itu benar-benar sangat membuat saya bisa melanglang buana, dan juga banyak pengalaman, dan juga banyak hal yang bisa didapat sih. Dan pastinya sih karya, tetap berkarya, bisa berkarya gitu. Keren ya. Isa tuh terpesona waktu lihat IG Meta gitu. IG Meta tuh banyak orang bule, terus terakhir ada Isa lihat Jennifer ya kalau nggak salah. Itu bukan sih, atau Iya. ada Jennifer sama orang mana sih Jennifer ini, Meta? Iya, jadi di sini memang kota Phnom Penh itu kota yang cukup internasional lah gitu, banyak orang dari berbagai penjuru dunia gitu yang tinggal di sini, bukan hanya sebagai musisi aja, tapi juga dia banyak lah gitu, ketemu sama orang dari beda-beda. Emang macam-macam. pada ngapain di sana Meta? Iya, karena kan negaranya kan memang masih ya berkembang terus gitu ya, tapi hebatnya tuh di sini orang-orangnya tuh sangat welcome, open untuk orang asing, dan ini sih ya peaceful banget sih. Mungkin karena kita juga punya
intensi yang baik gitu ya untuk juga bisa membangun dan share yang kita punya untuk mereka di sini. Karena kan seperti yang mungkin Yusak juga tahu dan teman-teman tahu bahwa Kambodia itu pada sekitar tahun 70-an itu kan ada namanya Khmer Merah ya gitu. Dan itu genosida di sini yang ribuan orang terbunuh gitu loh. Terus jadi di situ stop lah gitu ya. Jadi bisa dikatakan mereka ketinggalan gitu loh dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya gitu. Padahal dari awal sih potensinya juga kalau nggak ada itu sih juga mungkin nggak akan kalah, bahkan mungkin bisa juga maju gitu loh. Seperti itu sih. Nah, saya bersyukur banget di sini sebagai musisi karena musik itu kan punya as a universal language gitu kan, walaupun kita beda bahasa ya, itu mau orang Jepang, mau orang Amerika, mau orang Spanyol, mau orang Kuba, mau orang Perancis, ya name it, banyak banget. Saya kolaborasi sama orang Australia, orang Wales, Inggris, itu ya karena musik bahasanya sama, ya udah jalan aja gitu, luar biasa sih itu yang saya syukuri gitu sih. Kalau ada teman-teman di sini yang frustasi hidup di Indonesia, stres hidup di Jakarta, kan Yusak lihat beberapa tahun terakhir ini ada semacam orang pada pindah ke Bali. Banyak orang-orang Jakarta, musisi-musisi Jakarta yang kayaknya aduh gue pusing di Jakarta mau pindah ke Bali. Gimana Phnom Penh? Lu rekomendasiin nggak Meta? Sama Meta direkomendasiin nggak? Pindah sini aja gitu. Iya, di sini musisinya juga nggak terlalu banyak ya, tapi memang ya pastinya harus mengikuti protokol regulasi negaranya, kayak semakin ke sini visa untuk dapetin visanya juga ini ya makin susah. Iya, sebelumnya nggak sesulit itu, tapi banyak jalan lah gitu. Memang harus hijrah kan, berarti kan namanya jadi Bismillah gitu. Dan baiknya memang kalau sudah ada institusi di sini yang jelas itu, karena pasti itu salah satu alasan. Jadi nggak bisa yang cepet-cepet gitu. Kan kita kan tetap warga negara yang berbeda gitu. Jadi baiknya institusinya jelas dulu ya, itu perlu di-note ya. Kalau saya sih sarankan seperti itu sih gitu. Jadi ada alasannya gitu. Karena kalau bahasa Zimbabwe-nya mah kabita, Yusak lihat Meta teh. Iya, pas di sini seru sih. Walaupun lagi pandemik sekarang di mana-mana juga ini ya, apalagi musisi ya berdampak besar gitu ya. Kita inilah ya, tapi ya kan mudah-mudahan nggak selamanya seperti ini. Mungkin bisa hijrah ke sini ya teman-teman dan atau Yusak gitu. Thailand, Vietnam, Kambodia, deket-deket tuh. Kotanya bagus nggak? Laos. Iya, dia di sini dia masih berkembang ya, tapi mirip, kalau menurut saya yang tempat saya tinggal sekarang di Phnom Penh, ya unik ya gitu, banyak temple, banyak kan Buddhis ya, negara Buddha gitu. Tapi juga orangnya kalau dibilang bahasa kita banyak yang masih yang lugu-lugu gitu loh. Terus yang aduh senang banget deh orang-orang di sini. Saya selalu bilang I love Cambodia. Terus kalau ngobrol sama orang Khmernya gitu, aduh sincere gitu loh orang-orangnya tuh. So far aku sih senang dan belum ada rencana mau pulang atau enggak tinggal di sini di Kambodia. Apalagi kalau misalnya kita punya sesuatu dan knowledge yang bisa kita share di sini gitu, ilmu yang kita punya gitu. Yusak lihat Meta kan pemain jazz ya. Jazz, Meta tuh jazz ya. Kalau lihat di project juga banyak project jazz. Ini kalau nggak salah alumni Daya, bener sih alumni Daya ya? Iya. Jazz, dulu udah pasti kan? Jazz. Mungkin belajarnya influence-nya itu gitu, tapi kan akhirnya kembali lagi ke kita. Tapi rootnya jazz dong, tetap ke rootnya jazz dong. Iya, itu kayaknya soulnya di situ ya, gitu. Mau dibilang ini juga kelihatan soalnya mukanya Meta, muka Meta tuh jazz banget. Mas Yusak pertanyaan gini, di sana gimana jazz Meta? Main jazz kan maksudnya kalau di Bandung nih, kita main di wedding pop atau jazz bagus, tetap aja rame mah ketika orang mainin koplo atau dangdut. Iya.
Ya, base iya, musiknya yang ramai itu. iya, Kalau di sana iya. gimana? About jazz tuh gimana? Sebenarnya untuk kalau dari yang orang lokalnya itu, menurut saya mereka nggak ngerti sih, nggak ngerti jazz sih, Hmm, musiknya nggak di situ sih. musiknya nggak di situ ya. Oke, Jadi oke. jadi nggak kena sih jazznya. Tapi Oh, oke. karena di sini kan banyak sekali foreignernya ya, ada NGO, banyak NGO di sini. Oh, oke. Rusak gitu. Terus banyak orang-orang yang bekerja pengajar, yang bisnis juga, yang NGO, pemerintahan, banyak juga yang dari UNESCO, dari UN gitu-gitu. Oke, Terus oke. musisi luarnya kayak gitu. Jadi punya komunitas. Nah, itu yang menarik di sini Yusak yang aku dapat. Misalnya yang aku dapat nih ya, aku ketemu sama orang Perancis ya, musisi Perancis awal-awal tuh dulu ya. Iya. Jadi spesifik banget Yusak ininya apa musiknya tuh. Jadi mungkin Yusak pasti tahu ya Django Reinhardt ya. Iya, iya. Ah, itu tuh mereka tuh cuma mau main itu aja udah gitu. Hah? Serius? Iya, Weh, segitunya? iya, iya. Sampai sekarang bertahun, ya udah itu aja. Wow, oke, Gypsy oke. Jazz. Iya, 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 iya. Yang mana saya belum bisa Nge-gig, mainnya sampai sekarang. nge-gig ya itu aja terus gitu. Oke, oke, oke. Udah tahu jadi ada teman musisi ya hebat lah itu ada Sebastian Arnold, ada Nono, ada Emen Gali, terus Stan juga pemain gitar gitu ya. Terus ya mereka fokusnya di Gypsy Jazz ada sekarang Pak. Jadi itu juga yang aku juga sempat ini menarik sekali ya gitu. Wah, sebelumnya name it banyak banget lah teman-teman yang main di genre musik itu satu ya gitu. Terus ya itu yang menarik. Jadi mereka tuh punya oke, saya ini gitu. Orang-orang luar tuh yang memang ya udah ini musik saya gitu. Keren ya. Itu aku belajar. Jadi, nah, terus dia nanti disuruh main yang ini karena memang itu bukan ritme, kan nggak mau main, kan nggak bisa. Dan emang mungkin nggak bisa dan emang nggak dia, ya udah nggak main Nggak gitu. mau aja ya, nggak mau ya. Enggak. Oke. Wih, seru loh itu Gitu. loh. Itu seru loh. Jadi aku bilang gila ini orang-orang Gypsy Jazz nih. Jadi lagunya udah ngolotok pisan lah gitu si Django Reinhardt Iya, yang di sana ya. wah. Di Iya di sana aja sini. mainnya. Iya, iya. Tapi ternyata memang di negaranya pun gitu. Misalnya di Prancis yang teman-teman yang aku main yang sekarang ini ya yang saat itu memang ya emang punya komunitas sendiri ya itu genre itu gitu. Oh. Itu baru yang satu. Nah, nanti ketemu lagi musisi lain gitu. Genre musiknya misalnya vokalis, ya dia punya spesifik repertoar gitu. Jadi banyak banget yang aku dapat itu song listku juga luar biasa sih. Jadi edan gitu. Wow, Karena wow. karena pada dasarnya saya kan emang senang explore gitu kan. Yusak misalnya kita pengen dengerin lagu-lagu yang ya belajar gitu Belajar, loh. iya, iya, iya. Kan Keren, gitu keren. apalagi awal-awal dulu. Itu juga yang akhirnya bisa membentuk ini kamu tuh mau main apa, kamu tuh siapa gitu loh Yusak. Apa Iya. warna kamu? Itu aku baru Wow. dapat di sini Yusak. Keren, itu Akhirnya keren. iya. Itu akhirnya yang aku bisa akhirnya dapat sih Meta tuh warna musiknya ini. Dan saya ini gitu. Jadi orang nanti udah dengar ini saya. Dan Yusak mendapatkan itu kalau boleh jujur itu luar biasa sih perjalanannya. Penuh Wih. dengan Keren luar loh. biasa. Itu identitas Berat soalnya. itu. Isa paham banget pasti Iya. pasti panjang banget tuh kan ceritanya Iya. kan. Iya. Panjang banget. Yusak Meta tuh pernah main di kasino Iya. hampir setahun. Oke. Dengan musik yang sama gitu ya, sempet tuh. Dengan orang-orang berbeda-beda macamnya waktu itu membentuk juga tuh. Jadi alhamdulillah ya, maksudnya di sini bisa kepake dan dipercaya gitu, diajak teman banyak gitu. Ya pada dasarnya kita berusaha jadi orang yang enak diajak kerja sama aja dan profesional kan isinya gitu. Kalau mau enggak gitu. Dan sampai akhirnya mengerucut saya cuma mau main sama ini gitu. Karena banyak juga dukanya adalah orangnya antik-antik gitu. Boleh ceritain misalnya antiknya gimana tuh? Iya keras-keras, banyak keras banget orangnya gitu. Kalau mau ini nih, aduh sakit kepala juga tuh. Ngeband yang terus berantem lah kayak gitu terus yang bener-bener wah itu ketemu sama orang yang antik gitu. Kerasnya tuh minta ampun, saya mau mainnya kayak gini. Dan orangnya ini nih satu hal nih Yusak nih. Nggak ada basa-basi. Bilang baik di belakang, oh enggak gitu. Rata-rata
Di depan langsung. I don't like what you playing. Oke, kamu ini berantem lo di situ. Gila gue awal-awal edan. Oh, nggak Bandung banget ya, nggak kita banget ya. Enggak. Ya, Nah, itu saya belajar tuh di situ. Jadi kayak menyerang, Meta lo kasarnya lo mainnya harusnya gini-gini. Dan ini lagu orang gitu kan, kasarnya ini lagu gue gitu, misalnya kayak gitu. Atau kayaknya lo misalnya gue kayak sebenarnya masih lebih bagus, tapi bukan itu poinnya. Bukan itu, yes, oke, bukan good, itu, good. Dia emang nggak suka aja atau enggak dia nggak setuju aja gitu. Itulah beda culture ya gitu. Sempat juga sih orang Prancis awal-awal banyak ketemu sama musisi orang Prancis sih. Karena di sini kan bekas jajahan Prancis ya gitu. Banyak orang Prancis di sini. Tapi ya banyak akhirnya ketemu sama banyak banget lah. Orang Inggris, orang Amerika, orang Australia, ya seluruh orang Tunisia, bahkan punya teman baik juga orang Tunisia, orang Kuba. Sekarang terakhir kemarin Meta punya band itu Havana Kings, dia penyanyinya orang Kuba gitu. Wah itu asna. Satu lagi Yusak serunya itu otentik banget dimainin musiknya. Karena kita main sama orang-orang yang benar asli bawa musiknya gitu. Kebayang gak sih? Iya, yang proyek Isak lihat di IG tuh Afro-Cuban ya? Iya. Itu bukan? Iya, itu Latin ya. Jadi dia memang si Darren itu memang orang Kuba ya. Tapi memang dia kita campur mix gitu. Mixnya tuh kayak Cuban music yang pop gitu, sama yang ada juga yang klasikalnya gitu. Yang klasiknya juga kita bawain. Tapi jadi otentik banget ketemu sama pemain perkusi orang Kuba gitu, atau enggak orang Latin Amerikan gitu. Dia langsung dapat banget ya si rohnya itu ya, aslinya ya. Terus pemain orang jazz yang orang Eropa yang open gitu loh, yang benar-benar wah itu juga saya banyak belajar juga di situ. Akhirnya kan Meta akhirnya bisa terinspirasi, bisa akhirnya kompos musik lebih lagi, tapi memang udah kompos sebenarnya dari dulu kayak makin jelas gitu, ini saya mau ini. Dan karena kita bawa negara ya Yusak ya gitu, jadi mereka selalu nanya musik kamu tuh kayak apa sih gitu. Yes, oke. Gitu. Jadi kita pasti apa jawaban Meta kalau ditanya gitu, Met? Ya saya orang Indonesia gitu. Cuman kan saya bukan pemain tradisional gitu. Saya tapi tunjukin juga misalnya traditional music Indonesia tuh seperti ini gini. Terus udah gitu aku sih yang itu tadi ya awal-awal kita bahas mengalir aja gitu ya. Aku nggak mau ngoyo gitu loh Yusak. Apa yang saya mau jadi ini, saya mau ini. Yang saya punya ini, yang saya rasakan ini. Ya udah itu yang bisa kita kerjakan. Ini yang saya punya, ini yang saya bisa kasih. Saya kompos musik, ini saya. Tapi nanti orang akhirnya juga bisa menilai. Oh ini tetap ada musik Indonesianya ya gitu. Ada ini beberapa warna gitu. Jadinya kita bisa punya warna sendiri gitu. Apa warna Meta kalau misalnya Meta bisa deskripsiin? Musik saya terinspirasi karena saya belajar jazz, saya belajar klasik, saya juga orang Indonesia, saya main pentatonik, saya main musik tradisional, lagu-lagu yang terinspirasi oleh nada-nada dari Indonesia gitu. Jadi akhirnya sih tercermin dari komposisi laguku gitu. Komposisi lagu, walaupun orang ini ngejazz gitu, tapi juga dibilang jazz mainstream yang misalnya asli yang kayak tahun 20, tahun 30 yang modern kayak gitu, itu juga ya terpengaruh agak susah sih ya. Terpengaruh gitu. Ya, tapi nggak gitulah musiknya ya gitu. Iya gitu, jadi punya warna. Mungkin dibilang lebih kayak fusion kali ya gitu. Saya mungkin dan juga impian saya tuh sebenarnya pengen lebih kayak world music sih, itu impian saya sih sebenarnya. Oke. Ya itu lebih world clear music. Sih ya. World music itu kayak rumah, kayak rumah. Yeah. Kita bisa lebih bebas ya, nggak kayak terpenjara kemana ke satu genre. Iya, gitu. Keren. Gitu album Meta. Tunggu dulu sebelum loncat ke album, aku mau tanya dulu soal tadi masalah job dan main di sana. Bagus nggak bayarannya Meta? Bayarannya berkaitan amalan kan kayak tadi main di kasino lah misalnya atau perform main Cuban, mainin Django, gimana bayaran di sana? Karena kalau Bandung banyak yang suka sedih gitu bayaran itu loh Meta, makanya aku tanya tuh. Ini mirip-mirip. Jadi enggak. Tapi udah pasti sih karena kita di sini pakai kursnya US dollar. Double currency.
Oh, oke, oke, oke. Keren, seru ya, negaranya tuh unik banget. Gila nggak sih? Kita pakai Khmer, pakai Riel, Oke, Riel iya. sama USD. Apa USD? Oh. Jadi rate-nya rate US kita sih pakai US dollar udah gitu. Ya lumayan sih, tapi memang pakai kurs sih. Jadinya kalau secara general dibilang mungkin Cukup bagus ya. ya cukup bagus. Tapi dibilang Gede bagus juga enggak. banget. Relatif ya, Aku agak suka ngomongin uang relatif tuh. ya. Relatif jadinya ya kayaknya ya, Sak ya. Iya, oke. Aku paham soal relatif. Iya. Tapi maksudnya kenapa pengen bahas tuh karena kadang-kadang kan itu isunya ya. Kita tuh musisi kan kadang-kadang susah hidup, maksudnya ya makanya ada appreciate juga sama Meta gimana bisa tinggal di negeri orang, bisa main survive musik ya. dan bisa survive gitu maksudnya gitu. Banyak kan aku orang-orang di iya. sini, banyak orang-orang di sini yang kayak give up gitu. Wah gila, akhirnya mereka ya mau nggak mau mengejarkan hal yang lain di luar passion musiknya. Bukan karena mereka mau, tapi karena mereka terpaksa. Maksudnya tuh gitu tuh gitu. Nah itu menarik tuh, Meta bisa hidup di negeri orang dengan kondisi itu tuh hebat menurut Isak. Nah, iya, gini, satu mungkin aku berprinsip gini, aku belajar dan ya dapat dari guruku tuh gini, kita tidak mencari uang, tapi biar uang yang mencari kita. Itu gimana caranya tuh? Jadi persiapkan dulu diri kita, gitu. Ngeri. Jadi kalau kita ready, itu dapat aja gitu loh. Nggak nyari, dapet aja. Wow. Dari mana-mana. Maksud aku, ini juga up and down ya gitu. Tapi gini, kita nggak usah terlalu khawatir. Dan stick sama apa yang kita yakini. Misalnya gini, banyak juga di sini yang suka ngejatohin harga. Oh ada juga gitu, ada ya? Oh banyak, maaf ya saya nggak mau nyebutin nama negara ya. Dari ada nih, ntarlah saya gitu japri lah. Ada. Japri itu sama siapa? Di Instagram. sorry, lanjut. Udah terkenal tuh dari negeri, sorry ya, itu tuh jatuhin aja. Tapi karena kita punya value, dan kita tahu apa yang kita mau, dan gak akan ngebohongin, orang nanti akan bisa menilai gitu loh. Maaf, mana yang mau dibayar murah akhirnya sama orang yang emang stick ya, emang gue bagus, sorry gitu. Tapi tetap terus juga tanggung jawab dan terus mengembangkan diri gitu loh, Yusak. Juga jangan yang gue mau dibayar mahal terus nggak nolak yang murah-murah gitu, tapi terus udah gitu kita nggak ini perlu, akhirnya nggak akan ada yang nggak akan ngajak lo gitu loh, nggak kepake gitu. Banyak soalnya tempat di sini Yusak yang akhirnya sorry ya saya punya uangnya segini, tapi bukannya kita mau saklek jahat ya, tapi maaf Fred, saya ini karena saya juga nggak mau menurunkan, kita sekolah bayar, kita juga Yusak juga kan belajar musik kan. Itu satu. Ya punya levelnya, maksudnya emang itu ranahnya yang di situ, ya udah di situ kita juga nggak mau ngambil ranahnya itu gitu loh. Paham. Dan mereka juga akhirnya nggak bisa, kasarnya juga nggak bisa musik gitu di ranah kita gitu. Bukannya ini sih, bukannya kayak gini, enggak gitu ya. Maksudnya kita tetap musisi, kita main musik, menyebarkan gitu. Ini warna musik kita, ini lagu-lagu kita main sama ini gitu. Tapi buat aku juga akhirnya pengalaman sini no drama gitu, karena banyak juga akhirnya jadi drama. Keren. Alhamdulillah sih nggak pernah itu. Keren. Karena banyak drama juga, sama lah di mana-mana lah. Ada ya drama itu ya? Banyak, bukan ada lagi, banyak banget. Dan langsung gitu mah terang-terangan Edan gitu kan ngomongnya tuh langsungnya di Facebook tuh, wah Edun lah gitu. Alhamdulillah sih nggak pernah sampai ke situ sih. Wah, Meta pengalaman banyak banget. Meta bisa tulis buku loh, tahu nggak? Kalau perjalanan seorang musisi. Iya loh. Itu ya menarik karena apa ya? Ya mungkin Indonesia sekarang better banget ya. Cuma bisa tetap aja sering lihat orang-orang yang sering ketemu orang-orang yang kayak mereka give up sama passion mereka bermusik gitu. Jadi mereka mengerjakan yang lain bukan karena itu impian mereka, tapi karena ya udahlah gitu, kita realistis aja lah musik kayaknya nggak bisa gitu.
Nah, ini menarik ya Yusa, karena gini itu kembali lagi panggilan jiwa, dan menurut seberapa musik adalah juga ya jiwamu atau jalan hidupmu gitu. Itu pilihan kan gitu. Oke, Jadi aku banyak kayak gini, aku banyak banget, apalagi sekarang pandemik ya, aku pengen cerita deh. Jadi ada teman-teman aku juga belajar dari dia gitu ya, dari mereka. Karena emang performer gitu, sayangnya hanya perform aja, nggak ngajar gitu. Karena misalnya alat musiknya dia pemain woodwind gitu ya, atau enggak misalnya nggak sebanyak, kalau alhamdulillah saya kan main piano kan gitu, jadi banyak job ya? ada banyak ngajar gitu. Apalagi kan memang pengajar juga kan, biasa ngajar gitu. Jadi during the day Meta sekarang ngajar di international school, ini baru nih international school, jadi ngajar jadi musik gitu. Tapi sebelumnya juga emang ngajar di course gitu, kayak music course gitu kan. Tapi ada banyak juga yang memang ya udah, ya tunggu aja gitu. Ya sabar aja gitu. Dan dia hidup untuk saat ini gitu, hebat deh Yusak. Oke. Dan dia nggak punya uang, terus itu jalan aja. Terus tapi nanti tiba-tiba oh ya ada gitu, itu luar biasa sih. Yang ada yang gitu ya? Oh banyak, yang akhirnya dia nggak bisa bayar sewanya. Tapi ada banyak banget teman-teman yang akhirnya pulang kampung. Banyak. Ini ada teman-teman yang dari tapi bukan karena mereka give up ini. Ada salah satu yang memang ya udah nggak, ada yang pulang ke New York, ada yang pulang ke Inggris, tapi memang ya itu mungkin udah jalan hidupnya. Saya udah ada yang pulang ke Italia gitu. Ada teman-teman, ini bener-bener real loh, teman-teman aku gitu, teman baik aku. Ini ada yang bahkan sampai sekarang dia kerja di suatu tempat yang gede lah, tempat gede gitu ya. Sekarang dia pulang ke mana sih, dia di Ukraine gitu. Tapi gini juga Yusak, aku pengen menginspirasinya gini. Jadi karena musik itu kan luas ya Yusak ya. Kayak Yusak kan misalnya juga mengajar, jadi perform juga, nanti juga ngerjain aransemen. Ya buat aku sih aku yang aku punya, aku juga bukan siapa-siapa, dan aku juga ya aku apa adanya ya, inilah gitu yang aku bisa share gitu ya. Maksimalkanlah gitu yang kita punya yang di musik gitu. Misalnya saya senang mengajar, saya juga bisa mengaransi ya musik, pelajarilah musik dengan yang seutuhnya gitu. Menurut aku sih itu akhirnya nggak hanya jadi stuck jadi performer aja, tapi nanti kalau perform nggak ini ya kan bisa ngajar nggak ini nggak jalan misalnya kan bisa aransi. Nanti ya kayak gitu, jadi banyak. Misalnya nulis buku, bahkan kayak sekarang ini kan Yusak juga podcast, keren banget nih gitu. Masih terus bisa, ini kan musik juga kan gitu, keren loh. Kayak aku salut banget sama Yusak juga, hebat banget nih. Bisa aja. Keren. Beneran. Aku kan ngikutin juga, keren. Kamu kalau depan aku cubit loh. Kalau Yusak tos loh, aku bilang kemana tos loh. Tos kita konsisten di musik ya, seneng ya. Oh iya, benar. Yes. Cuma itu insight yang bagus banget loh Meta. Jadi memang benar ya, kita harus meluaskan cara pandang kita. Jadi maksudnya nggak hanya perform aja, bisa ngajar juga. Artinya banyak yang lain yang bisa digali. Cuma tadi yang Meta bilang soal be ready gitu. Kita harus siap aja. Jadi nanti ada aja. Itu emang menarik sih ya. Itu agak-agak mistis ya. Maksudnya susah dijelaskan. Tapi emang benar ya. Ada bener aja ya? Itu menarik loh. Ada aja gitu. Ada aja. Oh, konsisten memang. Iya, perlu itu ada di situ ya. Ada aja. Oke. Meta, thank you loh buat sharing itu, Yusa pengen loncat ke ini Meta, pengen loncat ke proyek Meta. Meta punya album solo. Tapi mungkin kita lihat gambar dulu ya. Tadi aku udah siapin gambar kolaborasi Meta sama teman-teman Meta nih ya. Wah, ini dia nih ya. Terima kasih. Ini tahun 2019 ya. Oke, ini Meta habis ngapain nih? Ini tuh jadi ada program tuh, aduh jadi lupa namanya. Ada teman Joe Wrigley, dia orang Inggris, dia punya program apa ya, ini kok jadi lupa gue nama programnya. Jadi ini menarik soalnya bule semua gini ya. Banyaknya. Mereka dari satu negara ini semuanya? Enggak, itu campur ada orang nih. Khmernya, itu ada orang Inggris, itu ada orang Wales, itu ada orang Amerika, itu ada orang Australia tuh. Ampun, asik banget. Iya, ini orang Perancis, ini tapi kursornya nggak kelihatan. Ini Rebecca orang Amerika, ini orang Indonesia satu. Ini Jedil orang Filipina.
Meta yang Ini aransemen cewek kayaknya ya, semuanya. dikasih Iya, bunga soalnya ini ya. project aku. Ngeri. Ini project aku. Ini semuanya lagu-lagu aku ini. Oh iya, wow, keren, keren, Heeh. keren. Oke. Ini yang terbaru ya, yang kemarin ya? Iya, Yang tahun ini lalu sama ya? Jen. Sama Jen. Jadi gini ceritanya karena kita nggak bisa tampil dan nggak bisa ketemu gather musisi banyak gitu kan. Terus Ya. banyak teman-teman aku juga yang pulang. Ada yang bagus-bagus gitu yang bisa diajak main nih gitu ya. Ada yang ke kota lain. Nah salah satunya tuh aku punya teman flutis ini si Jen. Dia sebenarnya pemain klasik dia itu gitu. Cuman Oke. kita latihan terus bawain lagu macam-macam deh. Ini dia si repertoar dia gitu. Terus sampai akhirnya bikin ini yuk, mainin lagu aku gitu, komposisi lagu aku. Oh, Ini oke. mini album kemarin terakhir nih Cikaracak. Oh, sama ini, sama Cikaracak. Jennifer ini? Cuman berdua doang. Albumnya mini Oh. albumnya namanya Cikaracak, ada 4 lagu. Sebenarnya lagu yang terbarunya 3, 1 For You itu udah agak lama sih. Tapi Itu- formatnya cuman berdua. Itu ada di digital market ada ya, Spotify Ada gitu semuanya ya? ada. Oke. Ada musik videonya udah keluar semuanya Ada di YouTube juga di ya? YouTube. Oke, Iya. oke. Cikaracak. Audisi itu, aku tuh tersentuh banget sama komposisi yang aku buat di sini karena aku 2 tahun terakhir mengalami suatu peristiwa hidup yang penuh hikmah. Oh, oke. Jadi dalam Jadi, ya? Dalam ya? Ya, karyanya? dalam. Jadi Wah, ini harus diapresiasi tuh hasil dari yang aku rasakan dengan pandemik, dengan masalah pribadi. Aduh, bener-bener tergoncang. Tapi punya beberapa lagu ini. Sama Oke. ada single. Aku kolaborasi sama musisi lain juga. Jadi lagu ini itu rekamannya hanya di rumah di tempat ini, jadi home recording. Oke. Terus itu musik videonya bersamaan dengan recording, jadi nggak ada take apa-apa, itu langsung Oh ya? jadi Live di take gitu? live. Ya, live Oke, take. oke. Live Meta yang operatorin sendiri pakai Enggak sih kalau itu. Oh, enggak. Kirain karena di Itu ada rumah. orangnya. Enggak. Oke, Iya. oke. Ada sound engineer-nya, terus ada sama ya mixing, mastering sama videografernya. Keren. Paling itu aja sih. Terus, nah ini favorit Yusak nih. Lucu. Meta ini ini lucu deh. ini apa lucu ceritanya deh. nih? Ini lucu deh. Ini si Funky. Oke, Funky oke. San tuh terkenal banget pemain drum di Jepang. Drum. Dia drummer nih, Funky nih. Nanya orang-orang nama dia, orang-orang tahu dia. Ini dia tuh terkenal ya, kita mana tahu ya terkenal apa enggak ya, pokoknya main aja sama dia gitu kan. Iya. Terus seru aja dia senang main sama aku, terus kita juga berproject. Nah ini lucu, jadi dia tuh punya program, temennya dia nih di Osaka nih. Iya. Jadi kita live program, kita di Phnom Penh, aku sama si Funky berdua di satu tempat, jadi kita live broadcast gitu, Oke. ketemu sama dia, terus main bareng, ada di YouTube-nya ini. Itu ada delay-nya nggak? Nah nggak ada. Oh, keren ya. Keren. Tertarik aku. Nggak delay ya? Keren Nggak ada loh. delay? Enggak. Live IG. Oh, dia live Facebook, bukan Iya. IG. Live Oh, Facebook, live Facebook, tapi oke. live YouTube juga. Nggak ngerti deh dia si Funky San ini nih, Funky nih. Wah, oke. dia hebat banget. Dia tuh kayak punya band heavy metal rock gitu. Keren. Tapi dia main jazz juga, main blues juga, dia nyanyi. Funky ini aku baru kenal nih. Ini siapa sih namanya? Gue lupa. Takeshi apalah gitu, dia di Osaka. Lucu deh. Oke. Ini favorit Yusak. Tapi dia udah balik ke China nih, Funky. Oh. Jago banget, bagus banget mainnya. Wah, Oke, senior sesepuh itu. Senang banget ya. Seru ini Yusak. Bisa ketemu Iya, orang kayak seru gini, keren Iya, antik banget. Seru. Aduh, makasih ya Nah, jadi mengingatkan. lalu ini juga buat Yusak seru. Ini main di mana nih? Soul Pilot Nah, nih ini apa tuh ya ini kita punya project. Jadi penggagasnya, nah aku biasa main sama ini Rhiannon Johnson, dia orang Barbados UK. nih? Ya. Kita biasa main bareng, tapi akhirnya beberapa waktu sebelum dia pulang, kita tuh bikin project, bikin konser gitu. Terus kita bikin ini. Nah, ini Mariana, dia penyanyi. Ini Andre, aku biasa main sama dia pemain bass, one of the best here. He is Russian. Terus dia juga main di orang Rusia. Jadi Iya. dia juga main di band di album aku yang Cynic Spirit. Ini Jessie, aku juga lagi bikin project sama dia orang Australia, dia punya band juga di sini, punya studio, Asik banget. Nicha Studio.
Ini Aaron, pemain gitar, dia juga orang Amerika. Ini Yuan Gray, dia orang Australia. Aku juga masih main sama dia. Dia terkenal juga di sini, dia tuh karena dia pinter banget. Istrinya orang Khmer, jadi dia nyanyinya juga Khmer abis. Ini she's my best friend. She's my best friend. Dia tuh dia Carrie Herbert yang paling kiri ini. Aku berproject sama dia, aku main di album dia. Dia pindah ke Wales. Dia punya organisasi di sini namanya Ragamuffin. Jadi dia itu kayak kayak terapis. Dia tuh psikolog. Jadi dia tinggal 20 tahun mengabdi di Phnom Penh di Kamboja. Dia mengedukasi dan mengobati orang-orang yang kena trauma, perempuan-perempuan yang kena trauma, anak-anak. Luar biasa. Keren, dia punya, tapi akhirnya dia harus pulang. Oke. Ya, aku bikin album sama dia dan terakhir itu aku bikin lagu judulnya Thank You. Itu juga beda banget. Kita lebih ke healing music. Itu benar-benar keluar dari sisi aku yang lain, Yusak. Aku bisa kasih share-nya. Jadi healing music sama Carrie Herbert. Keren. Ini dia. Meta, Isa Kabita. Ya kesini. Ketemu banyak orang gini yang menarik loh. Itu kan pasti menarik, itu tadi yang Meta bahas soal budaya, soal kebiasaan, soal attitude gitu ya. Soal, itu kan Meta pasti berkembang banget secara sosial pun Meta berkembang banget. Isa yakin. Keren mengadaptasi banget. Ya. Keren banget. Amin. Ini 1 Agustus tahun ini 2021. Ini tahun 2020. Oh, 2020. Tahun lalu. Oke. Ini tadi saya pilih karena menarik nih. Kayaknya yang mukanya Asia cuma Meta sendiri. Nah, ini dia tadi dibahas ya. Jadi makasih nih di-share foto-foto aku. Meta main di depan Raja Kamboja ya? Iya, alhamdulillah dapat kesempatan ini. Keren. Jadi gimana ceritanya nih? Iya, ini juga pentingnya kita bisa bersosialisasi juga dengan orang Indonesia di sini dan KBRI dan juga karena kan kita berkarir gitu bawa negara kan. Kamu orang mana? Orang Indonesia. Nah, salah satunya memang aku cukup aktif gitu dan di KBRI segala macam. Nah, ini tuh adalah 60 tahun kerjasama Indonesia, bukan Indonesia. 60 tahun kerjasama diplomatik Indonesia Kamboja. Jadi ada Guru Soekarno Putra, di sini juga ada Menteri Puan Maharani, dan mereka mempercayakan aku untuk bisa tampil kolaborasi dengan orang Khmer, dan aku main akhirnya bersama kolaborasi sama orang Khmer gitu. Dan lagu Indonesia dan lagu Kamboja. Alhamdulillah ini aku bersyukur banget sih. Meta aransemen juga? Bersyukur banget sih. Iya, itu semuanya ya musik aku gitu. Ya ampun Meta, kamu keren banget. Buka lowongan gitaris. Pakai Iya. Iya dong. Yusak ambil gambar ini juga nih dari yang sama. Ini Meta kan? Aku orang pertama yang diajak, aku nggak tahu karena kan ngomongnya kan nggak jelas ya, pokoknya disuruh baris ini suruh ngapain sih gitu kan, udah duduk berdiri juga nggak diatur tiba-tiba paling ujung aja, terus lalalala pakai bahasa Khmer gitu kan, pakai bahasa Inggrisnya tapi nggak jelas gitu, tiba-tiba kucuk ada yang datang, siapa ini, terus ternyata dia menyalami, kaget gue, jadi orang lain tuh pada duduk sembah, pada duduk jongkok, dia tuh yang ini dia udah jongkok, yang lain pada jongkok. Gue cuman gini. Tapi alhamdulillah, ya kayak ini rajanya, anak raja ya. Keren alhamdulillah pisan. Sih ini ya alhamdulillah Yusak. Keren pisan. Ini saya ambil sih. Jadi pasti di sini Meta orang pentingnya deh. Sampai ada foto ini. Alhamdulillah. Senang banget sama semua kemajuan dan apa yang Meta alami nih. Yusak sangat menantikan kita bisa ngobrol banget, pasti seru deh. Kalau kita ngobrol, Meta bisa cerita pengalaman Meta di sana. Terima kasih ya atas waktunya, khusus ini tentang Meta, semuanya tentang Meta. Nanti next time tentang Yusak juga dong, aku mau dengar tentang Yusak juga dong. Aku pengen ngomongin soal ini Meta, album Meta. Jadi Meta keluarin album kan? Itu album pertama bukan sih Meta yang barusan foto yang tadi itu? Album pertama Meta bukan sih atau sebelumnya udah ada
Bukan, ada sebelumnya yang malah jadi kayak milestone-nya gitu. Kalau kita kan sebelumnya kan bantuin album orang, aransi lagu orang, main bawa ini. Akhirnya dengan perjalanan lah gitu ya, suka duka gitu ya. Penuh tawa dan air mata. Akhirnya memberanikan This Is Me. Aku nggak peduli orang mau ngomong apa. Akhirnya aku bikin album Cynic Spirit gitu. Itu yang foto barusan ya? Foto barusan ini? Bukan. Ini, bukan ini. Iya, ini dia. Oke. Ini launchingnya di sini, di Kamboja. Oke. Launchingnya di Kamboja, tapi rekamannya di Jakarta sama Rudy Aru. Ini aku menerbangkan Rudy Aru dan Bruri. Iya benar, jadi aku lihat ada orang yang kayaknya ada orang Sunda gitu. Ada orang yang ngomong sama kayak Iya. Pemain drumnya sama Adisti. Tapi nggak ada. Karena ya kondisi lah ya gitu. Aku hanya ini gitu kan. Jadinya karena di sini Thomas Willen ini pemain drum aku, teman aku, orang Perancis ini Andre, sama ini Zoe, dia pemain violin. Oke. Itu Isa pikir basis emang kayaknya ini basis bagus banget nih ya, satu orang ini ya, Bapak Rudy ini ya, sampai diboyong ke sana sama Meta. Bang Rudy emang the best lah itu mah. Kang Rudy. Ceritanya panjang juga tuh. Kita panggil. Iya Bang Rudy. Dan ini juga trumpetis handal nih ya. Aduh. Iya, Abluri nih. Super humble ya. Kayaknya kalau sekarang lihat ini, bisa lihat album-album artis Indonesia tuh pas lihat nama ada pemain trompet, lihat namanya dia aja pasti yang muncul. Pasti ya. Emang enak sih kerjanya, emang sama dia the best lah. Iya, dan Meta bisa gabungin pemain-pemain hebat ini di album Meta. Jadi saran gua buat yang dengerin, cari deh albumnya Meta deh. Ada di Spotify semuanya. Dan dengerin perjalanan Meta. Meta. Iya. Ini agak nakal pertanyaannya nih. Bagaimana? Pernah cinlok nggak? Ada story nggak dengan orang-orang yang berbeda itu lalu tiba-tiba ada ketertarikan gitu? Aduh. Atau Meta penggemar lokal aja, pemain lokal. Ini bercanda gue, maksudnya iseng aja, ini kepikiran aja sorry loh. Iya. Loh kok berat? Berat maksudnya santai loh ngobrol ini. Menarik. Atau baru mau dipertimbangkan? Mau dipertimbangkan itu agak sulit untuk dijawab. Mungkin untuk sesi yang lain. Iya. Kalau ngomongin masalah hati itu lain lagi. Ini cowok-cowok yang denger ya terus lihat Meta pada takut loh. Ini cewek matang banget nih. Gua kayaknya kalau ngedeketin cewek ini harus dewasa. Nggak bisa. Itu kalau untuk itu mah aku orangnya lumayan inilah ya apa. Langsung di warning tuh ya, hati-hati semua cowok. Itu tadi intermezzo sebenarnya. Jadi serius ya. Iya. Intermezzo. Iya. Kamu banyak main sama orang dengan latar belakang negara lain gitu ya, dengan banyak dari negara-negara lain. Gimana kualitas permainan dibandingin dengan kita orang Indonesia, Meta? Gimana menurut Meta? Wah, orang Indonesia tuh nggak kalah lagi. Sama aja sih ya? Sebenarnya. Maksudnya mungkin kalau dari yang kita misalnya belum tahu kayak gitu, boleh gitu, wah mainnya lebih gede, enggak maaf, ada juga yang no way gitu, no I don't wanna play with you gitu. Oke, jadi jangan berkecil hati ya orang Indonesia. No. Oke. Mungkin awalnya gitu ya, man. Orang Indonesia nggak kalah dong. Muka Meta tuh bercerita banget loh. Kamu nggak bilang apa-apa, tapi mukanya bercerita banget. Iya. Malah akhirnya kita jadi milih-milih, gue mau main sama ini, gue main ini. Oke, bisa gitu ya, bisa begitu. Iya dong. Keren banget. Tapi maksudnya bukan berarti aku sombong ya, tapi maksudnya menunjukkan bahwa it's not about where you come from, kamu apa, dari mana, terus kulitmu apa, kita orang Asia, dia dari negara maju, gini enggak, enggak ya. Dan it's not only about the skills ya, it's also about our attitude gitu. Aku yang itu yang aku pelajari. Agree. Kalaupun misalnya jago banget, nah ini mah semuanya juga normal ya. Tapi terus akhirnya lo nggak bisa diajak kerjasama, ya bye. Gitu. Oke, setuju. Maaf. Akhirnya nggak hanya sekedar skill aja, attitude. Keren deh. Tapi itu. Iya, skillnya ready, attitude-nya juga bagus, lalu be ready ya. Dan mengalir.
Aku pelajari sih itu sih akhirnya. Aku ya udah gini aja gitu. Sekarang lagi pandemik, gue nggak bisa main, nggak bisa ini, ya udah sabar aja gitu. Oke. Ini yang aku punya gitu. Kamu jazz banget. Ada ya? aja. Jazz Oh banget. ya improvisasi. Mengalir. Iya. Benar-benar pemain Sekarang jazz. kan, Fix Anda 100% pemain jazz. lihat nanti. Meta, Ishak mau tutup apa pertanyaan ini, Meta? Ya. Musisi dan Indonesia. Jadi kita, apalagi Meta tadi di luar negeri, terus tadi ngomong banyak negara. Meta, apa sih harapan Meta as a musician sama Indonesia? Kita sebagai orang Indonesia, pokoknya ya kita tetap maju, tetap belajar, tetap open mind, dan selalu ready. Dan juga tentukan identitas warnamu gitu. Apa yang kamu mau. Meta, itu kan tadi kalau dari segi musisinya buat Indonesia. Gimana dengan Indonesianya sendiri buat musisi? Oh ya, menarik ya. Mungkin, bukan mungkin, yang pasti sih pendidikan musik di Indonesia harus dikembangkan terus gitu. Maksudnya, Oke. ya gitu. Jadi edukasi kita harus terus kembangkan sih, dan ya belajar terus aja sih gitu. Edukasi ya, Ishak setuju sih. Iya. Kayaknya kita setuju kan kalau kita sebut Indonesia secara umum tuh banyak masalah ya nggak sih, banyak PR. Ya Iya. jawabannya Ishak rasa edukasi sih. Itu juga salah satu alasan Ishak bikin podcast ini sih sebenarnya, Meta. Kayak Iya. apa yang bisa kita lakuin untuk mengedukasi. Karena gua berangkatnya dari bidang musik, ya udah musik lah. Saya berangkat dari sini gitu. Ya mungkin orang lain bisa melengkapi dari bidang mereka sesuai dengan kompetensinya masing-masing gitu. Cuman Ishak setuju soal edukasi sih. Jadi aku pun bilang hal yang sama, Meta. Menunggu juga nih Meta bisa mengeluarkan produk edukasi buat Indonesia. Karena butuh banget sih. Iya ya. Butuh banget orang Iya, yang punya apa ya? Orang yang udah tahu lapangan, ngerti gak sih? Udah terjun di situ, udah tahu suasana, lalu berbagi. Sehingga mereka yang belajar ini nggak jatuh atau nggak mengalami keberatan-keberatan yang dulu pernah kita alami paling nggak gitu kan gitu. Iya. Gitu sih. Jadi ya attitude. Attitude tuh isu banget loh, ya nggak sih? Kita banyak banget ketemu musisi attitude-nya sucks banget kan tuh, banyak banget ya. Walaupun aku pun pernah sucks ya. Kita pun mungkin pernah nggak good gitu. Tapi ya itu edukasi tuh penting banget sih. Ishak setuju. Iya. Oke, yang paling terakhir. Buat Meta gimana Indonesia 10 tahun lagi? Menurut Meta bisa gambarin nggak kayak apa? Atau harapan Meta Indonesia 10 tahun lagi, Meta? Indonesia 10 tahun lagi, orang-orang akan jauh lebih menghargai musik dan juga profesi musik. Juga akan memberikan lebih cerah dalam sisi secara ekonomi, karena sebagai musisi, profesi musik akan lebih dilindungi. Khususnya Setuju. untuk pemerintah. Setuju. Dan pendidikan musik akan jauh lebih berkembang, lebih maju. Weh, menurut aku, mantap, Indonesia. mantap. Meta untuk ketua DPR, Meta ketua DPR. Aduh. Amin aja dulu deh, amin ya Allah. Meta Legita semuanya. Meta terima kasih ya mau ngobrol-ngobrol, mau jadi tamu, Makasih. udah cerita-cerita semuanya. Thank you. Ya, jadi Yusak, tamu di sukses ya. sama buat Sukses Meta selalu, juga. maju terus, kita konsisten di musik dan kita terus Amin. berkarya positif, menginspirasi Amin. banyak orang, dan juga bisa menyebar kebaikan dan ilmu buat Amin. orang banyak, Amin. terutama buat sekolah Yusak. Thank you Keren Meta. banget, aku amazed Thank you sekali. Meta. Thank you Meta. See you di kesempatan-kesempatan lain Meta ya. Terima kasih Yusak, terima kasih Makasih teman-teman. Meta. Ya. Oke teman-teman semua, itu tadi obrolan gua sama Meta Legita, pianis cantik kan? Cantik loh itu loh. Agak flirting ya. Itu tamu Meta Legita, tamu RSC kali ini. Semoga bermanfaat, semuanya bisa dapat input-input value yang positif. Aduh, gua dengernya aja apa ya, hati gua jadi besar nih. Semoga kita juga bisa jadi musisi-musisi yang itu tadi tuh punya attitude yang baik, skillnya baik, terus ready sehingga kita bisa dipakai di kesempatan-kesempatan yang bagus yang muncul dalam hidup kita. Makasih semuanya udah dengerin, sampai ketemu di next obrolan Ruang Tamu RSY. Saya Yusak Hartoko dari Rumah Seni Yusak. God bless you everyone. Bye bye. Mari bernyanyi bersama, lupakan luka nestapa.